Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marisa Fatikasari dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Tujuan dibuatnya video ini adalah sebagai tugas akhir mata kuliah metode statistika di kelas Matematika 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa soal menggunakan SPSS. Soal yang pertama yaitu, seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan penggunaan pupuk terhadap tinggi tanaman tomat. Peneliti melakukan penelitian terhadap pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing. Masing-masing pupuk diberikan pada 20 tanaman tomat. Pupuk diberikan mulai dari bibit sampai tanaman tomat berumur 10 minggu. Setelah 10 minggu, tinggi tanaman tomat dicatat. Hasil pengukuran tinggi tanaman tomat dalam CM yang menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing adalah sebagai berikut. Berikut adalah data-datanya. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat? Mari kita kerjakan menggunakan SPSS. Pada variabel view, di sini kita inputkan adalah hasil, kemudian pupuk, desimals kita ubah ke 0, label di sini kita beri nama rata-rata. Kemudian pada bagian pupuk kita labeli dengan jenis pupuk. Pada bagian values, kita inputkan ketiga pupuk tersebut. Yang pertama yaitu pupuk kandang. Yang kedua yaitu pupuk kompos. Dan yang ketiga yaitu pupuk kascing. Kemudian kita klik OK. Pada bagian data view, kita inputkan seluruh data yang di soal tadi ke sini. Data-data tersebut di Excel, jadi tinggal copy paste saja untuk memudahkan pekerjaan kita. Kemudian pada bagian pupuk kita labeli dengan angka sesuai jenis pupuk yang tadi. 1 sampai 20 kita labeli dengan angka 1. Angka 1 menunjukkan pupuk kandang. Urutan ke-21 sampai 40 kita labeli dengan angka 2. Angka 2 menunjukkan pupuk kompos. Kemudian di urutan 41 sampai 60 kita labeli dengan angka 3. Angka 3 di sini menunjukkan pupuk kascing. Kemudian kita klik Analyze, kita klik Compare Means and Proportions, kita klik One Way ANOVA, rata-rata hasil kita inputkan ke Dependent List, jenis pupuk kita inputkan ke faktor, di bagian Options, kita klik Descriptive, dan Homogeneity of Variance Test. Klik Continue, lalu OK. Kemudian di sini akan muncul output dari soal tersebut. Di sini tertera
Rata-rata pupuk kandang yaitu 48,8, rata-rata pupuk kompos 45,8, dan rata-rata pupuk kascing yaitu 46,05. Saya sudah membuat ringkasan di sini, mari kita bahas. H0 yaitu pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing memberikan hasil yang sama baik. Ke-1 yaitu pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing tidak memberikan hasil yang sama baik. Dasar pengambilan keputusan dengan SPSS ANAFA yaitu nilai signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak atau pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing tidak memberikan hasil yang sama baik. Sedangkan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka H0 diterima atau pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing memberikan hasil yang sama baik. Karena nilai signifikan lebih dari 0,05 yaitu 0,073 lebih dari 0,05 yang ini, maka kesimpulannya yaitu H0 diterima. Jadi, pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing memberikan hasil yang sama baik. Mari kita lihat di perhitungan manual apakah sama dengan yang ada di SPSS. Di sini disebutkan kriteria pengujian yaitu H0 ditolak jika nilai F lebih besar dari F K-1 N-K. 2,748 lebih dari 3,16. Namun, pernyataan tersebut salah, karena 3,16 lebih dari 2,748. Kesimpulannya, karena F K-1 N-K lebih dari F, yaitu 3,16 lebih dari 2,748, maka H0 diterima. Jadi, pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing memiliki keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Mari kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Berdasarkan soal nomor 1, jika peneliti hanya ingin mengetahui keefektifan pupuk kandang dan pupuk kascing saja terhadap tinggi tanaman tomat, kesimpulan apa yang dapat diperoleh peneliti? Mari kita kerjakan menggunakan SPSS. Bagian variable view, kita masukkan di sini hasil, kemudian pupuk, decimals kita ubah ke 0, label di sini adalah rata-rata, bagian pupuk kita labeli dengan jenis pupuk, di bagian values, kita inputkan kedua pupuk tersebut. Karena pada soal nomor 2 yang dibahas hanya pupuk kandang dan pupuk kascing, maka kita hanya menambahkan dua pupuk tersebut. Yang pertama adalah pupuk kandang, yang kedua yaitu pupuk kascing. Kemudian kita klik OK. Di bagian data view, kita inputkan data-data tersebut di dalam sini. Kita hanya akan mengambil data dari pupuk kandang dan pupuk kascing saja. Di bagian pupuk kita labeli dengan angka sesuai dengan jenis pupuk yang tadi. Pupuk kompos kita labeli dengan angka 1 sampai urutan ke-20. Kemudian di urutan 21 sampai 40 kita labeli dengan angka 2 yang menunjukkan pupuk kascing. Kemudian kita klik Analyze, kita klik Compare Means and Proportions, kita klik Independent Sample T-Test. Rata-rata kita inputkan ke test variable, sedangkan jenis pupuk kita inputkan ke grouping variable. Klik Define Group. Grup 1 dilabeli dengan angka 1, grup 2 dilabeli dengan angka 2. Klik Continue, kemudian OK. Di sini sudah muncul outputnya. Terdapat T aksen yaitu 1,9. Kita lihat di bagian kesimpulan.
Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka H0 diterima atau pupuk kandang dan pupuk kascing memberikan hasil yang sama baik. Karena nilai signifikan lebih dari 0,05, yaitu 0,65 dan 0,65 lebih dari 0,05, yang ini, maka H0 diterima. Jadi pupuk kandang dan pupuk kascik memberikan hasil yang sama baik. Kita lihat di perhitungan manual apakah sama dengan yang ada di SPSS. Di sini disebutkan kriteria pengujian yaitu H0 diterima jika min W1T1 plus W2T2 per W1 plus W2 kurang dari T aksen, kurang dari W1T1 plus W2T2 per W1 plus W2. W1T1 plus W2T2 per W1 plus W2 diperoleh 2,09. T aksen diperoleh 1,9. Karena T aksen berada di tengah-tengah antara min 2,09 dan 2,09, yang artinya berada di daerah penerimaan, kesimpulannya yaitu, karena min W1T1 plus W2T2 per W1 plus W2 kurang dari T aksen, kurang dari W1T1 plus W2T2 per W1 plus W2, yaitu min 2,09 kurang dari 1,9 kurang dari 2,09, maka H0 diterima. Jadi, pupuk kandang dan pupuk kascing memiliki keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara motivasi kerja dan kepuasan kerja pegawai di suatu perusahaan. Untuk mengetahui hubungan tersebut, peneliti menyebarkan angket kepada 20 pegawai perusahaan. Hasil dari pengisian angket tersebut adalah sebagai berikut. Berikut adalah data-data dari hasil angket tersebut. Hal yang akan kita bahas yaitu persamaan regresi, yang kedua koefisien korelasi, dan yang ketiga koefisien determinasi. Mari kita kerjakan menggunakan SPSS. Di bagian name, kita inputkan motivasi, kemudian kepuasan, desimals kita ubah ke 0, motivasi kita labeli dengan X, kepuasan kita labeli dengan Y. Di bagian data view, kita inputkan data-data motivasi dan kepuasan berdasarkan angket-angket pada soal tersebut. Kemudian kita klik Analyze, kita klik Regression, klik Linear, motivasi kita inputkan ke Independent, kepuasan kita inputkan ke Dependent. Klik OK. Ini adalah hasil output dari analisis soal tersebut. Kita perjelas di bagian kesimpulan. Persamaan regresi. Kesimpulannya yaitu Y topi sama dengan A plus BX. Dari data tersebut, diperoleh nilai A adalah 140,722, yang ini, dan nilai B yaitu negatif 0,162, yang ini, sehingga dapat ditulis persamaan regresinya yaitu Y topi sama dengan 140,722 plus negatif 0,162X. Di sini nilai A yaitu 140,72 dan nilai B yaitu negatif 0,162. Jadi, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan 140,72 plus negatif 0,162X, sama dengan yang ada di SPSS. Kemudian di poin B kita akan mencari korelasi. Caranya, kita klik Analyze, klik Correlate, Bivariate, motivasi kita inputkan ke variabel, kepuasan juga kita inputkan ke variabel. Kemudian kita klik OK. Di sini seperti biasa akan muncul output dari analisis data tersebut. Kita pindahkan ke kesimpulan.
Simpulannya yaitu koefisien korelasi dilambangkan dengan R. Maka diketahui nilai korelasinya adalah R sama dengan min 0,086. Nah ini ya. Kemudian kita cek di perhitungan manual apakah koefisien korelasi yang dihitung di sini sama dengan yang ada di SPSS. Di sini nilai R sama dengan negatif 0,086. Jadi, koefisien korelasinya adalah negatif 0,086, yaitu sama dengan yang ada di SPSS. Kemudian pada poin C, kita akan mencari koefisien determinasnya dengan cara klik Analyze, kemudian klik Regression, kemudian klik Linear. Motivasi kita inputkan ke independen, kepuasan kita inputkan ke dependen. Kemudian klik OK. Data yang akan kita ambil di sini yaitu R square atau 0,007. Kesimpulannya, koefisien determinasi merupakan nilai dari koefisien korelasi dikuadratkan atau R kuadrat. Sehingga R kuadrat sama dengan 0,007, yang ini R square, atau dijadikan presentase, maka menjadi R kuadrat sama dengan 0,7%. Kemudian kita cek di bagian perhitungan manual, apakah determinan yang dihitung secara manual sama dengan determinan yang dihitung menggunakan SPSS? Di sini R kuadrat sama dengan 0,7%. Jadi, koefisien determinannya adalah 0,7%, yaitu sama dengan yang ada di SPSS. Sekian penjelasan singkat saya mengenai bagaimana cara menginput data menggunakan SPSS. Semoga dengan adanya video ini bukan hanya sebagai tugas akhir pada semester ini, namun juga dapat bermanfaat bagi siapa saja. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.